Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi. Saya dari kelas 641B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-10 tentang deposito berjangka. Apa itu deposito berjangka? Deposito berjangka adalah simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan atau deposan. Terus di sini bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat yang pertama mendapat yang menarik deposito berjangka tersebut, yang kedua memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Terus di sini ada pembayaran atau pembelian deposito dapat dilakukan dengan cara yang pertama cara tunai, yang kedua dengan cek atau bilet giro atas bank lain, yang ketiga cek bilet giro atas bank sendiri. Nah, di sini ada pengambilan bunga deposito. Di sini cara pengambilan bunga deposito itu gimana? Di sini ada pengambilan bunga deposito selain pembayaran di kas. Bunga deposito dapat dibayar dengan cara dipindahkan ke rekening tabungan, dipindahkan ke rekening koran giro, ditransfer kepada bank lain. Jadi di sini juga ada jenis-jenis deposito. Nah, yang pertama ada deposit on call deposit yang berjangka waktu minimal 7 hari sampai 1 bulan. Ini diterbitkan atas nama dan dalam jumlah besar. Yang kedua ada deposit automatic roll over atau ARO, deposito yang bila sudah jatuh tempo akan berputar kembali satu periode secara otomatis. Nah, di sini ada sertifikat deposito. Jadi apa itu sertifikat deposito? Pada hakikatnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang pada bank dalam jangka waktu tertentu. Bunganya dibayar di muka, dalam arti dipotong dari harga nominal pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Jadi daya tarik sertifikat deposito itu adalah mudah diperjualbelikan sebab nama pemiliknya tidak dicantumkan, sehingga termasuk surat berharga atas. Untuk travel check, apa itu travel check? Travel check itu dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka bepergian. Nah, dipakai oleh orang yang tidak menghendaki bawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mereka bepergian. Jadi keuntungan travel check nih di sini nih. Keuntungan travel check ada 5, saya contoh. Memberi kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang. Jadi setiap travel yang hilang dapat diganti. Yang ketiga memberikan rasa percaya diri karena pengguna akan dilayani secara prima. Terus yang keempat dapat dijadikan cenderamata ataupun hadiah buat teman, kolega ataupun nasabah. Biasanya dalam pembelian travel check tidak dikenakan biaya, begitu pula saat pencairannya, namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya. Di sini ada pusat informasi pasar uang atau bisa kita sebut dengan kita singkat PIPU, adalah suatu sistem otomatis yang dapat menyediakan informasi pasar uang secara real time. Jadi tepat waktu, akurat, efektif, dan komprehensif bagi bank pemerintah, Bank Indonesia, dan pelanggan PIPU. Nah, di sini ada elemen-elemen dalam market pasar uang. Yang pertama ada interbank call money, yaitu suatu fasilitas dana dalam jangka pendek yang dibutuhkan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga dengan jalan menghubungi via telepon bank yang kelebihan dana. Yang kedua ada interbank time deposit. Di sini suatu fasilitas dana antar bank yang berjangka waktu minimal 1 bulan. Penarikannya hanya dapat dilakukan secara sesuai tanggal jatuh tempo atau perjanjian. Terus yang ketiga ada interbank deposit on call. Di sini itu tuh adalah suatu fasilitas dana antar bank yang penarikannya dilakukan untuk menghubungi bank terlebih dahulu. Jangka waktu bebas biaya 1 minggu. Jadi jangka biayanya bebas biaya 1 minggu doang. Ada juga yang disebut sertifikat deposito antar bank. Jadi fasilitas dana antar bank berjangka waktu minimal 1 bulan dilakukan dengan cara diskonto. Artinya pada saat melakukan penempatan dana, bunga dibayar di muka. Nah, yang kelima ada sertifikat Bank Indonesia atau bisa kita sebut SBI. Surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tanda bukti bahwa sejumlah uang nominal
dalam rupiah telah disetor oleh pihak pemegangnya diambil setelah jatuh tempo, jadi merupakan surat pengakuan utang berjangka pendek Bank Indonesia. Di sini ada yang keenam, surat berharga pasar uang SBPU. Suatu warkat transaksi lelang gadai ulang surat-surat berharga piutang bank umum yang tergolong sehat kepada Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu yang dibayar di muka. Terus yang ketujuh ada lain-lain seperti obligasi, repo, dan commercial paper. Nah, masuk ke keriling. Apa itu keriling? Keriling adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungan diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem otomasi keriling dimulai pada tahun 1990. Dalam sistem bank ini tidak perlu lagi mengumpulkan warkat, jadi membagi-bagi ke masing-masing kelompok, menghitung merekapitulasi, serta membuat sendiri neraca dan bilet saldo keliling untuk mengetahui menang atau kalah keriling. Nah, di sini bank hanya menyerahkan warkat keriling pada siang hari kepada bagian UPG. Apa itu UPG? UPG adalah urusan pembayaran Giral Bank Indonesia dan menerima kembali warkat keriling pada sore hari secara terperinci transaksi keriling tersebut. Terus di sini ada LC. Apa itu LC? LC disebut dengan surat kredit berdokumen, merupakan salah satu jasa yang diterima bank dalam rangka pembelian barang, merupakan penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Terus pelaku LC ada 6 di sini. Applicant atau pemohon kredit adalah importir yang mengajukan aplikasi LC atau iseng bank, atau opening adalah bank yang membuka LC. Ada advising bank adalah bank yang meneruskan. Terus ada confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Ada paying bank juga. Di sini paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam LC yang melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Terus ada beneficiary atau bisa disebut eksportir yang menerima LC. Nah, di sini juga ada transfer. Nah, teman-teman, transfer itu adalah pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. Besarnya biaya pengiriman tergantung sarana yang digunakan oleh jarak tempat tujuan pengiriman. Jadi, keuntungan transfer bagi nasabah itu ada beberapa. Sebagai berikut nih, aku sebutin. Yang pertama ada biaya pengiriman uang yang relatif murah. Ada uang yang dikirim dijamin dengan aman. Terus ada juga waktu tiba sangat cepat. Ada juga prosedur dan proses pengiriman sangat mudah. Yang ini nih, masih banyak. Dapat mengirim ke beberapa tempat sekaligus. Pengiriman uang tidak selalu tunai. Terus memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman. Memperoleh dana cash dari dana yang dikirim. Dan yang terakhir merupakan bentuk pelayanan yang diberikan ke nasabah. Nah, ini nih terakhir ada inkaso. Inkaso itu sama seperti keriling. Inkaso itu merupakan proses penagihan warkat antar bank. Hanya bedanya inkaso ini, warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah keriling atau luar negeri. Nah, khusus warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang status bank devisa. Di sini ada keuntungan inkaso. Inkaso itu yang pertama menghemat biaya, menghemat waktu, menghindari resiko kehilangan. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dan salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.